berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari dengan keadaan sehat. Ya Bapa, sekarang kami mau belajar tentang firman-Mu, berkatilah kami, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu dapat berguna bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi bareng-bareng dulu yuk. Kita nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Semuanya nyanyi dengan keras ya. Untuk lagu kedua, kita nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Nah, sebelum kita nyanyi bareng-bareng, di sini adik-adik menyiapkan Alkitabnya yuk. Dan lalu kita nyanyi bareng-bareng.
Shalom adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Mary. Saat ini kita masih ibadah secara online ya. Kak Mary senang sekali menjumpai adik-adik di rumah masing-masing. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, kami mengucap syukur. Tuhan juga menyertai kami dalam ibadah online kami Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada kami firman-Mu di tengah-tengah kami, dan biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman-Mu, dan kami juga bisa melakukan Tuhan yang sesuai dengan firman-Mu. Berkati adik-adik sekolah minggu, berkati juga Kak Mary yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat ke-57 sampai dengan 68. Ya, Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68. Ya, yuk kita sama-sama membacanya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke hadapan imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ke depan dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum Kak Mary jelaskan firman Tuhan, kita mau melihat video berikut ini ya. Siapa yang memukulmu? Ayo, tebak. Siapa yang akan memukulmu lagi? Hentikan. Saya katakan berhenti. Bawa dia ke mahkamah agama. Berdiri. Pengadilan Mahkamah Agama bersidang dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Katakan, apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan menjawab.
Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Kau sendiri mengatakannya. Siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan hal itu? Dosa. Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Ya, mari kita membawanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik pernah melihat pengadilan negeri? Tempat apakah itu? Ya, tempat tersebut adalah tempat untuk mengadili orang-orang yang bersalah, yaitu mereka-mereka yang telah melanggar hukum. Misalnya, mereka yang membunuh, mereka merampok, dan lain-lain. Di pengadilanlah nanti diputuskan apakah orang tersebut bersalah atau tidak. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga diadili di hadapan Mahkamah Agama. Tapi berbeda ya, kalau Tuhan Yesus diserahkan ke pengadilan bukan karena Yesus telah melakukan kesalahan, tetapi karena kebencian orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, para imam-imam besar yang ingin supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus mau menerima hukuman? Ya, karena sesuai dengan firman Allah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tertulis di dalam kitab, ya betul, Yohanes 3 ayat 16. Ya, supaya manusia tidak mendapatkan hukuman. Ya, Tuhan Yesus mau menerima hukuman, menggantikan orang-orang yang percaya kepadanya, supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya. Nah, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari firman Tuhan pada saat ini adalah jangan bersaksi dusta atau mengucapkan sesuatu yang tidak benar atau berbohong. Nah, ada ya dalam hukum Taurat yang ke-9, betul. Jangan engkau berdusta, ya. Nah, ahli-ahli Taurat mereka berdusta, mereka berbohong, mereka mencari-cari kesalahan yang tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan maksud mereka supaya Tuhan Yesus tetap dihukum mati, ya. Begitu juga dengan kita tidak boleh melakukan berdusta atau berbohong. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak, ya. Contohnya gimana, Kak? Ya, misalnya ketika kalian sedang ada di kamar, ya, orang tua kalian taunya kalian sedang belajar, tetapi kalian malah bermain game. Ketika orang tua kalian menanyakan, "Dek, apakah Adek belajar?" Kalian jawabnya, "Ya, Ma, saya belajar." Padahal kalian sedang bermain game, ya. Itu adalah berdusta, itu adalah berbohong, ya. Katakan, "Iya, Ma, saya main game, tapi sebentar lagi saya mau belajar." Ya, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata dusta atau berbohong, ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau taat kepada perintah Allah. Bahkan dia mau taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, adik-adik, inilah teladan dari Tuhan Yesus buat kita, supaya kita juga menjadi anak-anak sekolah minggu, menjadi orang-orang yang taat beribadah, taat pada orang tua, bahkan terlebih taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang bisa kami bagikan pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita mau tutup di dalam doa. Mari lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat teladan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Dan kami juga mau
menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat untuk beribadah, taat kepada orang tua kami, terlebih kami taat kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib, supaya kami, orang yang berdosa ini, tidak binasa, melainkan kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan yang menjagai kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Menjagai orang-orang yang kami cintai juga Tuhan. Kedua orang tua kami, kakak dan adik kami Tuhan. Biarlah Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan dari segala sakit penyakit. Berikan rezeki Tuhan kepada orang tua kami Tuhan, supaya mereka mampu untuk menghidupi setiap kebutuhan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, bila ada di antara adik-adik sekolah minggu yang menderita sakit, biarlah Tuhan Yesus yang menyembuhkan, sehingga adik-adik sekolah minggu boleh sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali minggu depan Tuhan di dalam ibadah online kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, gimana nih firman Tuhan yang udah disampaikan? Nah, gimana nih firman Tuhan yang udah disampaikan oleh Kak Mary tadi? Adik-adik pada ngerti kan? Nah, untuk menutupnya, di sini kita nyanyi bareng-bareng, kita nyanyi lagu Kasih Yesus Indah. Yuk nyanyi bareng-bareng. Di sini kita berdoa bersama, yuk kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dadah adik-adik, selamat berjumpa di hari Minggu berikutnya. Bye!